Halo minasan, selamat datang di Harumon ya. Di sesi ini kita akan membahas lanjutan Bunpo N3 dari video sebelumnya. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali nonton series ini dan tertarik mempelajari tata bahasa N3 sampai tuntas, kalian bisa tonton series ini dari awal. Hari ini kita akan membahas yang pertama di sini ada kurai, hodo ya, ini sama aja. Kemudian nomor 2 ada kurai nai atau hodo nai. Terus nomor 3 ada kurai nara dan nomor 4 nikagiru. Oke, kita langsung saja di pembahasan Bunpo yang pertama ya, yaitu kurai hodo. Minasan mungkin sudah pernah mempelajari ya materi ini di materi N4 ya, penggunaan gurai untuk menunjukkan suatu perkiraan ya, rentang gitu, misal kayak juichiji gurai gitu, yoru gurai. Nah, itu minasan mungkin sudah mempelajarinya. Nah, di sini ada fungsi penggunaan yang lain juga ya di materi N3. Di sini yang pertama, menjelaskan suatu tingkatan seberapa parahnya suatu kondisi ya. Masih sama fungsi fungsi dasarnya untuk menunjukkan suatu tingkatan atau perkiraan gitu. Tapi di sini lebih detail lagi ya, yaitu menunjukkan seberapa parahnya suatu kondisi. Yang mana biasanya itu kondisinya dijelaskan ya di kalimat akhir gitu. Dan di kalimat awalnya ya, atau di kalimat depannya, itu menjelaskan perumpamaannya. Di sini di penjelasan nomor 2 ya, kalimat depan kurai menjelaskan perumpamaan. Oke, biar gampangnya kita langsung saja ya ke contoh kalimatnya. Oh ya, untuk kurai hodo, ini artinya sama aja, sampai ya kalau dari bahasa Indonesia. Dan penggunaannya sendiri, mau pakai kurai, mau pakai gurai, mau pakai hodo, itu nggak ada perbedaan. Bebas minasan mau pakai yang mana. Tapi yang jelas untuk penggunaan lebih kasual minasan boleh pakai kurai atau gurai. Kalau penggunaan lebih formal itu bisa pakai hodo. Oke, kita langsung saja ke contoh kalimatnya ya. Kino wa neru jikan ga nai gurai isogashi katta desu. Kemarin sibuk sekali sampai-sampai tidak ada waktu untuk tidur. Oke, pertama di sini ya yang tadi sudah saya jelaskan, kalimat di depan gurai atau kalimat awal itu menunjukkan suatu perumpamaan ya, perumpamaan dari tingkatan pada kalimat yang ditunjukkan atau dijelaskan di kalimat terakhir ya, itu di sini isogashi ya, sibuknya ya, sibuknya, tingkatan sibuknya itu perumpamaannya tuh seperti ya tidak ada waktu untuk tidur ya. Kalau kita artikan ya paling enaknya ya sampai-sampai tidak ada waktu untuk tidur ya. Maka dari itu untuk arti kurai hodo ya dari fungsi penggunaan bunpo ini, jika di bahasa Indonesia kan ya paling mendekati itu sampai. Kino wa neru jikan ga nai kurai isogashi katta. Kemarin sibuk sekali ya sampai-sampai tidak ada waktu untuk tidur. Oh ya, untuk pola penyambungnya atau setsuzoku ya pada bunpo ini kita gunakan futsuke ya. Jadi bisa pakai kata kerja, kata sifat ya, atau bentuk negatif ya, bentuk nai itu boleh ya. Oke, yang penting futsuke ya. Oke, kita langsung saja ke contoh berikutnya. Koe ga denai kurai nodo ga itai desu. Koe ga denai kurai nodo ga itai desu. Jadi kondisi dari pembicara ya yang pengen dijelaskan adalah sakitnya, sakit tenggorokannya gitu. Sakit tenggorokannya itu perumpamaannya seperti koe ga denai ya, suaranya sampai nggak bisa keluar gitu. Tenggorokan saya sakit sampai-sampai suara tidak bisa keluar gitu ya. Nomor 2, namida ga deru hodo takusan waraimashita. Namida ga deru hodo takusan waraimashita. Takusan waraimashitanya itu di tingkatan sampai-sampai ya, namida ga demasu. Gitu ya, saya tertawa banyak sekali sampai keluar air mata. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi aja ke materi bunpo yang kedua ya. Di sini ada kurai nai nani nai atau hodo nai nani nai. Kalau diartikan ya padanan yang paling tepat di bahasa Indonesia itu kita bisa artikan tidak ada nai nani yang se nai nani gitu ya. Oke, mungkin agak susah, cuman kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini poin yang pertama, nai nani ga ichibang nai nai desu. Jadi pola ini tuh kalau kita samakan ya dengan materi di N4 atau materi N5, itu tuh sama seperti penggunaan nai nani ga ichibang nai desu gitu. Tuh, misal ano hito ga ichibang sega takai hito desu gitu ya. Ano hito ga ichibang sega takai hito desu. Itu kan materi N4 ya atau materi N5. Nah, di materi N3 kita bisa gunakan penggunaan kurai nai nani nai desu gitu.
Oke, berikutnya untuk penegasan ya bahwa sesuatu itu adalah hal yang paling gitu. Yang mana di sini nomor 3 penilaiannya itu pribadi gitu, sesuai ya yang dipikirkan pembicara. Atau dengan kata lain penilaian subjektif gitu ya. Oke, kita langsung saja ya ke contoh kalimatnya. Watashi no kanojo gurai kirei na onanoko wa inai desu. Tidak ada gadis yang secantik pacarku. Kita dari belakang dulu ya, karena partikel wa-nya ada di belakang gitu ya. Tidak ada gadis ya, onanoko, kirei, yang secantik ya, karena ada kurainya jadi pakai se ya, yang secantik pacarku, watashi no kanojo gitu. Jadi kalau kita artikan ya, atau kalau kita ubah ke bentuk materi bunpo N4, gampangnya tuh ya watashi no kanojo ga ichiban kirei na onanoko desu gitu ya. Watashi no kanojo ga ichiban kirei na onanoko desu gitu. Kalau kita ubah ke penggunaan kurai nai nani nai atau hodo nai nani nai, itu menjadi watashi no kanojo gurai kirei na onanoko wa inai desu gitu. Seperti itu ya. Yang jelas penggunaan kurai hodo ya pada pola ini, minasang tinggal lihat aja di akhiran kalimatnya ya. Yang mana di sini pasti menggunakan bentuk negatif ya. Kalau nggak arimaseng ya imaseng. Udah gitu doang sih. Oke, kita ke contoh kalimat berikutnya. Kojo satoru hodo tsuyoi hito wa inai yo. Kojo satoru hodo tsuyoi hito wa inai yo. Kita dari belakang ya. Tidak ada orang ya, hito. Tsuyoi, orang yang sekuat ya, karena ada hodonya. Sekuat siapa? Sekuat Kojo Satoru gitu ya. Tidak ada orang yang sekuat Kojo Satoru. Lanjut lagi. Kanji o oboeru koto gurai taihen na koto wa nai. Kanji o oboeru koto gurai taihen na koto wa nai desu. Tidak ada yang seberat atau sesulit menghafal kanji gitu ya. Jadi kita artikan dari belakangnya. Taihen na koto wa nai. Tidak ada hal ya, koto, hal yang seberat, serepot, sesusah apa? Kanji o oboeru koto ya, mengingat atau menghafal kanji gitu. Dari contoh kalimat yang tadi saya jelaskan ya, itu kalimatnya adalah penilaian subjektif. Misal kayak tadi ya di sini Kojo Satoru hodo tsuyoi hito wa inai, ya ini menurut si A ya. Menurut si B ya bisa aja ryumeng sukuna gitu. Atau misal di sini mengingat kanji ya. Mungkin ada orang yang ngerasa mengingat kanji itu mudah, termasuk saya. Saya lebih mudah mengingat kanji dibandingkan mengingat suatu percakapan gitu ya. Jadi ini penilaian yang subjektif. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bunpo yang berikutnya. Di sini ada kurai nara. Kurai nara sendiri kalau kita artikan ya, padanan yang paling tepat pada bahasa Indonesia itu daripada ya. Daripada nani nani lebih baik nani nani gitu. Yang mana untuk penjelasannya di sini nomor 1, menyatakan pilihan ekstrim dengan membandingkan dua situasi yang buruk. Jadi tuh gampangnya penggunaan kurai nara itu dipakai pada saat kita tuh mau memilih dari dua pilihan yang mana ya dua-duanya itu sama-sama pilihan yang buruk gitu, nggak ada yang pengen kita ambil ya, cuman karena ada satu kondisi tertentu kita harus ambil salah satu. Nah, gunakanlah penggunaan kurai nara. Kemudian nomor 2 ya, kalimat belakangnya itu sering diikuti oleh hoga i, hoga mashida gitu ya. Jadi minasang harus hafalkan baik-baik ya. Kunci utama untuk bisa memahami penggunaan kurai nara itu adalah kalimat berikutnya ya, kalimat setelahnya gitu. Yaitu diikuti oleh penggunaan hoga i atau hoga mashida. Kita ke contohnya. Anna hito to kekkon suru kurai nara issho dokushin de ii. Daripada harus menikah dengan orang seperti itu, lebih baik aku melajang seumur hidup. Anna hito to kekkon suru ya, kalimat A, dan issho dokushin kalimat B. Itu tuh pilihan yang dua-duanya tuh sama-sama buruk, sama-sama tidak ingin terjadi. Cuman karena harus memilih salah satu yang mana yang sebaiknya diambil, maka gunakanlah pola penyambung kurai nara gitu ya. Daripada harus menikah dengan orang seperti itu, anna hito to kekkon suru kurai nara issho dokushin de ii desu ya. Dokushin itu ya melajang ya, issho selamanya. Untuk pola penyambung atau setsuzoku ya pada bunpo ini, kita hanya bisa menggunakan pada kata kerja ya untuk kamus ya. Selebihnya untuk kata sifat, kata benda itu tidak bisa dipakai pada pola ini. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya ya, nomor 1. Wakareru kurai nara saisho kara suki awanai hou ga ii.
wakareru kurai nara saeso kara suki awanai hou ga ii. Daripada akhirnya berpisah, lebih baik dari awal tidak usah pacaran. Wakareru sama suki awanai ya, itu dua hal yang sama-sama tidak ingin terjadi. Cuman karena harus memilih salah satu, ya kita harus pakai penggunaan kurai nara gitu. Wakareru kurai nara saeso kara suki awanai hou ga ii. Ingat ya, selalu diakhiri penggunaan i desu, hou ga mashi desu gitu ya. Nomor 2. Mang-in densha ni noru kurai nara 1 jikan aruita hou ga mashi desu. Mang-in densha ni noru kurai nara 1 jikan aruita hou ga mashi desu. Daripada harus naik kereta yang penuh, masih mending saya jalan kaki 1 jam. Atau lebih baik saya jalan kaki 1 jam gitu. Jadi di antara Mang-in densha ni noru sama 1 jikan aruku, itu tuh dua-duanya hal yang memang nggak ingin terjadi ya dari si pembicara. Cuman karena harus memilih salah satu, ya gunakanlah penggunaan kurai nara ya, tadi sudah saya sampaikan. Seperti itu. Oke ya, jadi jalan pintas ya untuk bisa memahami, atau kalau misal ada soal JLPT yang penggunaan pola seperti ini, itu tuh ya jalan pintasnya kalian langsung cek aja akhiran kalimatnya itu pakai pola apa. Kalau ada pilihan di soal tersebut diakhiri penggunaan hou ga ii, maka ya itu jawaban yang benar. Oke, kita lanjut lagi di bunpo berikutnya. Yang terakhir di sini ada nikagiru. Nikagiru kalau diartikan di bahasa Indonesia itu paling bagusnya ya, paling bagusnya. Untuk poin penjelasannya sendiri, yang pertama, nani-nani ga ichiban nani-nani desu, yaitu menyatakan pilihan terbaik ya, atau nomor 1. Dan di sini juga sama ya untuk penggunaan nikagiru dengan yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, yaitu penggunaan hodo nai-nani nai atau kurai nai-nani nai, itu sama-sama menunjukkan suatu penilaian pribadi ya dari si pembicara, atau penilaian subjektif gitu, bukan fakta atau objektif. Misal di sini contohnya, ame no hi wa ie de indomie o taberu ni kagiru. Ame no hi wa ie de indomie o taberu ni kagiru. Di hari hujan ya, atau di hari lagi hujan, paling bagusnya ya, atau paling enaknya makan indomie di rumah gitu ya. Ini kan suatu pernyataan ya yang subjektif. Bisa aja kalau di hari hujan itu enaknya tuh ya tiduran gitu ya, seperti itu. Untuk nikagiru sendiri, pola penyambungnya atau setsuzokunya di sini pakai kata kerja bentuk kamus ya, atau jisoke, kemudian sama bentuk kata kerja naike. Kita ke contoh kalimat berikutnya. Yang pertama di sini, kaze o hita toki wa hayaku neru nikagiru. Saat masuk angin, paling bagusnya itu cepat tidur. Kaze o hita toki wa ya, saat masuk angin, hayaku neru nikagiru. Paling bagusnya cepat tidur. Tuh. Nah, ini sekali lagi ya, ini adalah pendapat subjektif. Bisa aja ada orang yang berpendapat ya paling bagusnya misal minum obat ya gitu. Kusuri o nomu nikagiru. Seperti itu. Nomor 2, shinrai dekiru sumaho to ieba iPhone ni kagiru. Shinrai dekiru sumaho to ieba iPhone ni kagiru. Kalau bicara mengenai smartphone atau HP ya, yang bisa dipercaya, paling bagusnya itu iPhone ya. Sekali lagi ya, ini adalah kalimat subjektif gitu. Bisa saja orang berpendapat lain. Oke, minasang, untuk penjelasan bunpo N3 pada hari ketiga ini cukup sampai sini saja. Jika minasang masih ada yang kebingungan atau ada yang tanyakan, silakan bisa tanyakan di kolom komentar. Kemudian kalian bisa tonton video lanjutannya ya mengenai latihan soal pada bunpo ini. Bye-bye.